Hutan tropis Bengkulu, rumah bagi beraneka vegetasi. Anggrek hutan, tanaman penuh pesona, masuk dalam keluarga Orchidaceae atau biasa disebut orkid. Tumbuh di ketinggian tertentu, ribuan spesies anggrek hutan mulai teridentifikasi. Dari spesies anggrek pohon hingga anggrek tanah yang sangat langka bisa ditemukan di sini. Ketinggian titik tumbuh menentukan spesies anggrek yang beredar di penjuru hutan Bengkulu. Tingkat kelembapan tanah juga berpengaruh terhadap varian spesies yang tumbuh. Seperti anggrek bulan yang kita temui di sekitar air terjun Karangtinggi di hutan perbatasan Rejang Lebong dan Bengkulu Utara. Nah, ini salah satu keluarga anggrek juga dari keluarga anggrek genus Phalaenopsis atau anggrek bulan spesies. Nah, mereka hidup di kelembapan atau di dekat bantaran sungai atau seperti air terjun. Nah, ciri khas mereka sendiri yaitu mempunyai akar yang besar dan langsung berdaun, tidak mempunyai bul. Untuk berbunga atau tangkai bunga ini keluar dari bawah. Dan kebetulan yang kami ketemu ini adalah anggrek bulan spesies dari kita Bengkulu atau Phalaenopsis inscript, sekarang endemik dari Sumatera. Phalaenopsis inscript thionensis untuk ID tepatnya. Phalaenopsis inscript thionensis ini mereka tidak mempunyai bul. Jadi akar yang besar untuk menunjang kebutuhan gizi untuk dia berkembang biak atau tumbuh, ini langsung ke daun dan berbunga lewat bawah, tangkai bawah. Jadi pas dia dewasa akan tumbuh tangkai bunga di sini. Dalam satu kuntum biasanya 3-5 bunga. Tidak sengaja juga nih ada salah satu juga keluarga anggrek dari keluarga Koilogin. Ini Koilogin speciosa. Atau di Indonesia sering disebut anggrek putri malu karena bunganya yang cenderung merunduk nih. Nah, ciri khasnya spesiosa untuk daerah Bengkulu itu ada bulu-bulu pada labellumnya. Karakter anggrek hutan Bengkulu memiliki corak warna yang begitu khas. Beragam corak di setiap ketinggian. Medan yang sulit karena topografi kawasan hutan lindung memberi tantangan bagi para pecinta anggrek untuk menikmati pesonanya.
Pohon menjadi rumah terakhir untuk titik tumbuh anggrek hutan yang kini habitatnya mulai terancam. Nah, ini salah satu jenis anggrek juga dari keluarga anggrek yang ber-ID tepatnya Trichoglottis sp. Nih, bentuk bunga kecil-kecil seperti ini dengan total spot warna coklat. Ini anggrek ini salah satu jenis anggrek pohon dengan ciri khas akar yang menjuntai ini, akar yang menyerap angin. Jadi mereka termasuk anggrek perpohonan atau epifit dengan siklus hidup bertunas. Anggrek epifit, anggrek yang tumbuh di pohon inang. Baik pohon hidup maupun yang mati. Nah, ini salah satu juga keluarga anggrek epifit atau anggrek pohon yang ber-ID-kan Liparis sp. Nih, contoh bunganya seperti ini dengan tangkai yang panjang dengan mungkin 50-60 puntung atau lebih. Itu bunganya kecil-kecil dengan perpaduan oranye dan putih kehijauan. Nah, dan titik tumbuh anggrek ini berada di 955 mdpl. Nih, termasuk anggrek di dataran menengah ini. Nah, di bawah 1000. Untuk mereka hidup sendiri, mereka menempel di perpohonan nih dengan cara menempel di moss atau lumut untuk menjaga kelembapan mereka di habitat aslinya. Dengan teknik hidup juga melalui bul ini atau umbi yang berkembang tumbuh umbi lagi untuk bertunas. Bagi pecinta anggrek, anggrek masih mudah ditemukan di hutan Bengkulu. Namun, untuk dapat melihat lebih dekat, harus lebih kuat. Nah, ini kita juga menemukan salah satu jenis anggrek dari keluarga Dendrobium Hymenophyllum. Nah, ini salah satu anggrek titik tumbuhnya yang berada di dataran tinggi. Anggrek epifit juga atau anggrek pohon dengan ID Dendrobium Hymenophyllum. Nah, dendro ini untuk yang di ketinggian 1000-an lebih itu biasanya variannya berwarna merah. Mereka mempunyai varian 3 warna. Nah, yang ini yang saya pegang bisa jadi yang berwarna merah. Nah, untuk alur bunga sendiri mereka berbunga di bul yang gundul. Nah, pada sela-sela ini ruas-ruas bulbnya ini berbunga dan satu tangkai bisa 6-7 puntung dan awet kurang lebih 1 minggu. Jika prosesnya masih tumbuh tunas berdaun seperti ini, mereka jangan berbunga. Ukuran inang pohon anggrek menentukan varian anggrek yang tumbuh. Tidak semua jenis anggrek bisa tumbuh di setiap jenis pohon. Pohon rumah inang anggrek masih mampu memberi hidup walaupun telah tumbang.
Nah, ini kita menemukan suatu anggrek. Ini suatu anggrek pohon atau anggrek pipit. Ini termasuk anggrek tipe dataran rendah yang berada kira-kira di bawah 600 dpl bawah. Nah, untuk tumbuh anggrek ini sendiri pun seperti ini, mereka menempel di sela-sela perpohonan. Ini ciri khas anggrek ini, Dendrobium ini, mereka mempunyai umbi berbentuk seperti kris seperti ini. Nah, dengan ciri khas warna berwarna kuning. Ini ID tepatnya Dendrobium sanguinilanum. Dan juga di bawahnya kita menemukan juga anggrek Dendrobium linearifolia. Nih, ini satu pohon. Namun ini sudah jatuh di permukaan tanah. Ini perlu kita tanam. Anggrek tanah juga memiliki pesonanya. Tumbuh di dataran sedang, anggrek ini melimpah berdampingan dengan anggrek-anggrek pohon di penjuru hutan Rejang Lebong. Nah, ini kita temu lagi anggrek liparis. Nah, ini anggrek liparis ini ternyata penyebarannya sangat luas. Ini kita temu lagi dia tumbuh di pohon yang kecil nih, tapi masih bisa bertahan hidup nih. Ternyata mereka anggrek yang bandel dan juga habitatnya penyebarannya luas. Ini contohnya mereka sudah mau berbunga. Ini termasuk anggrek yang berada titik tumbuhnya di dataran menengah. Kita biarkan mereka hidup. Ini salah satu anggrek juga yang titik tumbuhnya di dataran tinggi, dari keluarga anggrek Bulbophyllum. Nah, di tepatnya ini Bulbophyllum laxiflorum. Dengan ciri khas bulbo ini, dia mempunyai bulb seperti ini atau umbi. Umbi dengan rizomanya dengan jarak paling satu jari. Nih, ciri khasnya. Bunga berwarna putih. Salah satu anggrek pohon. Nih. Bentuk akar sendiri tipe akar kawat seperti genus bulbo lainnya. Ini ungu kuning. Dendroid letaknya satu tangkai
Untuk melestarikan seluruh spesies anggrek hutan yang eksotis, perlu juga untuk selalu menjaga kawasan hutan lindung di sepanjang provinsi. Anggrek memiliki nilai ekonomi tersendiri. Namun, kita jangan lalai untuk menjaga titik tumbuh anggrek untuk keberlangsungan. Nah, ini juga salah satu jenis anggrek dari anggrek tanah. Ini masuk ke genusnya jewel orchid. Nah, walaupun kecil, mereka juga termasuk jenis anggrek. Nah, dan hidup ini di serasa sampah dedaunan. Nah, di serasa dedaunan hutan. Ini termasuk juga genus anggrek. Ini ada 2 varian warna di sini. Kita temukan ada yang hijau dan ada yang marun. Kelihatan. Kaki 1.000. Nah, ini kita menemukan salah satu jenis anggrek tanah. Ini keluarga anggrek tanah dan ber-ID-kan anggrek kalante. Ini nama latinnya kalante. Kita orang Indonesia menyebutnya anggrek duyung karena bunganya mirip seperti ikan duyung. Ini anggrek tanah. Namun pada saat ini kita belum menemukan yang berbunga. Dengan ciri khas seperti ini, mereka mempunyai umbi seperti ini dan berdaun 2. Nah, di sini juga banyak juga terdapat keluarga anggrek tanah dari genus Plocoglottis. Nah, ini contohnya. Namun pada saat ini mereka sudah habis musim mekar. Ini banyak tangkai yang sudah mengering. Ini banyak rumpunan Plocoglottis anggrek tanah. Jadi mereka habitatnya lumayan luas. Ini contoh blue Plocoglottis anggrek tanah. Bentuk umbi seperti ini. Ini sepertinya Plocoglottis plicata jadinya. Perambahan hutan masih menjadi ancaman bagi titik tumbuh anggrek hutan Sumatera. Sudah menjadi tugas kita semua untuk menjaga ekosistem agar titik tumbuh anggrek tetap lestari. Wah, kita menemukan anggrek yang susah ditemukan ini. Ini termasuk anggrek yang ada fase dormannya atau fase stres. Jadi pada musim hujan mereka biasa timbul seperti ini. Dan sebaliknya pada musim kemarau mereka hilang. Ini termasuk ke dalam jenis anggrek hantu. Jadi keunikan anggrek tersebut, mereka tidak mempunyai dedaunan. Jadi ketika musim hujan mereka langsung timbul seperti ini, bertangkai dan langsung berbunga. Untuk penyebarannya mereka melalui umbi. Jadi di dalam ini ada umbinya. Bunganya cantik sekali. Satu tangkai bisa berapa kuntum.
20 saya mah. Sekitar